Sebelum itu, kita lihat highlight babak 8 besar yang lalu. Ya tapi mungkin saat berkegiatan sama istri atau anak-anak gitu. Kayak misalnya mandiin anak. Berapa kali mandiin anak? Para apa? Penonton. Jangan lanjutin. Para penonton gitu. Apakah tidak masalah kalau saya meminum minuman dari narasumber? Jadi intinya guys, apa yang udah kita tangkap dari dua narasumber yang gak berguna ini benar-benar membuat menyiksa saya sebagai hostnya podcast. Luar biasa sulit. Thank you for watching, thank you for subscribing, and stay retro guys. If you smell Pada babak grand final ini, Dewan Juri akan memberikan tantangan yang gak kalah menarik. Tantangan yang pertama, 5 peserta disuruh mengambil nomor undian sebagai nomor tampil peserta. Tantangan kedua, peserta diminta untuk memilih 1 dari 5 narasumber yang belum pernah dikenal sebelumnya, yang tentunya dengan profesi yang berbeda-beda. Peserta akan diberikan waktu 3 menit untuk ngobrol dengan narasumber sebelum masuk ke ruang podcast. Kira-kira mereka bisa nggak ya menggali narasumber yang sudah mereka pilih sendiri? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Yang pertama, pilih jadi pedagang atau karyawan? Pedagang pasti. Oke. Yang kedua, kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar? Kaya yang bersyukur. Masya Allah. Oke, nah saya mau menggali nih ya atas jawaban-jawaban dan kita bahas kenapa Mas milih pedagang kalau boleh tahu. Karena dari dia akan ngasih tahu gimana caranya untuk bisa ngundang tamu narasumber yang lagi hot-hotnya nih. Kadang-kadang kan susah. Nah, Masya Allah. Tapi sekaligus saya mau konfirmasi dulu Pak. Saya mau tanya. Masih ngurusin dunia malam kah Pak sampai saat ini? Masih. Tapi Berapa tahun jadi fotografer? Sekitar 6 tahunan. 6 tahunan. Kemudian pandemi langsung jadi tukang gali. Kenapa jadi tukang gali septic tank? Kayaknya karena selama Mas Sidik jadi seorang office boy. Ini saya sering melihat di perusahaan-perusahaan tempat saya kerja. Office boy itu sering diremehin, disuruh, diperintah dengan kata-kata yang gak enak. Pernah ngerasain? estimasi sebulan tuh pendapatan berapa? Kalau dari rongsok ya, sebulan 6-8 Juta? ya. 68 juta, desainer kalah. Baik, selamat datang tentunya di Grand Final Podcast kasih solusi mencari co-host. Ini yang paling ditunggu-tunggu oleh pemirsa dimanapun Anda berada. Tentunya Dewan Juri sudah menimbang-nimbang kira-kira siapakah yang akan mendapatkan predikat juara 3, 2, dan 1 dengan total hadiah 17,5 juta rupiah. Masya Allah. Tentunya persembahan dari SBC Skin. Sebagai konten kreator, komunikasi yang baik dan penampilan yang menarik harus selalu gue jaga. Sama halnya dengan menjaga kulit wajah. Biar wajah nggak kusam dan berminyak, gue pakai SBC Skin Gentle Facial Wash dengan low iritan formula menjaga agar skin barrier jadi lebih sehat. Takut wajah terpapar sinar matahari? Gunakan Daily Protection Sunscreen mengandung SPF 15, melindungi kulit wajah dari UVA dan UVB. Kandungan jojoba oil mampu melembabkan kulit wajah. Lengkapi perawatan di malam hari dengan Night Moisturizer Cream. Jadi cowok nggak perlu malu merawat wajah. Dengan SBC Skin jadi lebih cerah dan lebih sehat. Gue udah buktiin sendiri. Sekarang giliran lo. Tentunya keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat kecuali sogokan yang begitu menggiurkan. Masih butuh. Ya, hasil boleh lah. Iya, tinggal hubungin bandar aja ya. Bandar standby terus sih. Astagfirullahaladzim. Baik. Jadi ada beberapa skema atau mungkin peraturan-peraturan yang harus diikuti oleh para kelima finalis. Kira-kira siapakah yang akan mendapatkan predikat juara ketiga? Juara ketiga mendapatkan cash value senilai 2,5 juta rupiah plus paket SBC Skin senilai saya lupa berapa? 3,5 juta rupiah ditanggung ganteng. Atas izin Allah pastinya. Kita komentar-komentar dulu aja kira-kira gimana mungkin dari Om Stan ya. Agak sulit menilai karena kayaknya masing-masing ini udah scale up nih dan udah belajar maksimal ya. Ada yang mungkin begadang-begadang di latihan hosting, ada yang ngambil angle ini, ada yang ngambil attention grab ini, ada yang ngangkat story ini ya. Dan pasti kan ada beberapa elemen-elemen yang dibutuhkan untuk pelengkap dalam sebuah host ya. Yang kita cari adalah secara overall ya. Artinya kita ngambilnya secara objektif. Ya memang sekiranya kalau dirasa-rasa bagian ini itu dan semua dikumpulin jadi satu, dialah pemenangnya. Ya, tapi kita bisa ngelihat teman-teman improving nih. Dahsyat nih, memang final ini.
Yang menarik adalah dari challenge kita terakhir itu, kemampuan mereka probing ya, mengorek si narasumber ya. Ada yang berhasil, ada yang punya plan A cuman dia nggak berhasil. Dalam waktu singkat, teman-teman di challenge untuk bisa probing atau mengorek informasi sebagus-bagusnya. Ya, itu sih. Nggak gampang loh bro. Iya. Singkat dikasih waktu cuma 5 menit. Baik, langsung saja kita menuju ke juara 3. Waduh. Langsung dong nih. Baik. Berarti nggak Juara ada, ketiga. nggak ada kayak maju mundur, Iya. stay, gimmick dong nih. Dari 5 hanya ada 1 juara 3 pastinya. Berarti kalau 4-nya stay dong. 4-nya Harusnya stay. gitu dong. Ya. Kalau diambil juara 3, dari 5 hanya 1. Iyalah, kan 1 doang yang juara 3-nya kan. Betul. Berarti 4-nya stay. Baik, kalau gitu peraturannya adalah untuk penentuan juara ketiga, kita akan masing-masing memberikan sebuah amplop. Isinya apa di amplop itu? Nih. Amplopnya nih ya. Ya. Yang ini kan maksudnya kan? Nah, betul. Di dalam amplop itu ada secari kertas berisi tagihan kartu kredit Anda. Enggak dong. Mereka harus mencari informasi yang ada di kertas itu. Hati-hati, harus detail. Di antara 5 kertas yang ada, informasi juara 3-nya hanya ada 1 di 1 kertas. Bung Faris, silakan dibagikan kertasnya. Silakan. Pokoknya, berarti kalau ada apa-apa, Ya. Anda yang tanggung jawab ya. Karena bisa jadi mungkin Nah, karena saya bawa ini. mau nagih kredit, mau nagih. Anda. Baik, sambil kita membahas kali. Di sebelah kiri ada Ilham yang performanya juga luar biasa. Hari ini ada Amar. Ya, pakai Ma'ruf nggak nih? Bukan. Oke, baik. Wah, kata ada jangan. Ada Feliciano. Langsung ya, kita bagikan. Boleh. Derry. Jangan dilihat-lihat dulu ya, pegang aja di bawah. Jarwo. Detailnya gimana taruh bawah, udah nggak usah dilihat, pegang aja Oke, udah. pegang dulu Terserah aja. mau dikempit, mau di mana terserah. Jangan Ya. dilihat-lihat, apalagi jangan dibuka. Kita bareng-bareng nanti akan bukanya. Di dalam kertas Nggak ini. usah tukeran. Siapa tahu ya. Kok sih Baik. Isa? Gimana? Baik. Oke teman-teman ya, boleh diangkat kertasnya? Angkat. Ya. Udah, turun lagi, turun. Cukup. Satu orang akan menjadi juara ketiga. Siapakah di antara mereka? Apakah Ilham? Apakah Amar? Ataukah Jarwo? Atau Derry? Atau Feliciano? Wah, juara 3. Oke, kita sedikit komentar dulu ya. Dari tadi Pasar Parata sebenarnya imbang ya. Imbang dalam artian mungkin tidak ada yang jomplang. Contoh, bukan yang jomplang hancur banget kelihatannya atau keren banget. Jadi Masya Allahnya nih gue happy-nya di sini. Yang mendapatkan gelar juara 3 ya adalah, silakan Om Sleni untuk clue-nya. Kita akan perlahan-lahan dalam hitungan 3 membuka amplop dan mengambil secari kertas. Dari secari kertas tersebut ada kode-kode yang harus dipecahkan. Kodenya adalah? Nah, kodenya adalah cari angka 3 yang tertera di kertas. Siapapun yang menemukan angka 3 langsung diangkat kertasnya, dialah yang menjadi juara 3 di kompetisi kasih solusi mencari uang ini. Enggak dong. Dari co-host. Dari co-host. Nantinya jadi uang. Oke. Kita eksploitasi mereka untuk jadi uang. Biar panjang. Betul. Siap-siap. Ya. Langsung depan. Kita lihat. Kamera ready. 3, 2, 1. Cari angka 3. Juara 3 jatuh kepada. Cari angka 3. Siapakah yang mendapatkan angka 3? Kita lihat. Apakah Ilham? Apakah Amar? Apakah Felis? Atau Derry? Atau Jarwo? Juara 3 adalah. Cari angka 3. Siapa yang menemukan angka 3 langsung angkat. Angka Juara 3 adalah. Ambil detailnya. Siapa ya? Siapa ini? Juara 3 adalah cepat. Ya siapa kira-kira? Juara 3 Tidak mudah karena ada serangkaian kode-kode yang mereka harus pecahkan dan itu angkanya kecil sekali. Coba kita tangkap. Dan yang ketemu angka 3 siapa? Apakah ada angka 3? Juara 3 adalah. Sampai habis suara gue. Ayo. 3. Angka 3. Ini bukan beruntung ya, hanya ada satu orang. Hanya ada satu orang yang tertulis angka 3 di situ. Dan mudah-mudahan tim saya tidak lupa memasukkan angka 3 ya. Juara 3 adalah. Juara 3. Ayo lebih teliti lagi teman-teman, diurut dari paling atas. Terus ke bawah.
Ini menggambarkan usaha memang untuk mencari tahu diri kita juara aja, kita harus berjuang yang maksimal ya. Coba kita cari. Ayo. Juara 3 adalah, ini gue udah nungguin dari tadi nih. Ada kaca pembesar ya? Begitu dapat angkanya 3, naikkan kertasnya di atas dan saya akan sebut namanya. Juara 3 adalah Amar. Oke. Selamat Amar. Tuh, fair ya, yang lainnya nggak ada ya. Coba disamain aja. Ini sama kok semua huruf-hurufnya, letaknya doang di situ pasti nggak ada 3-nya. Coba cek kalau nggak percaya. Ini ya. Benerin. Ini dia. Samain aja kalau nggak percaya. Iya, berarti juara 3-nya adalah Amar. Ya, Amar sini dong. Ini ke depan dong. Kita sekarang depan aja untuk juaranya di sini. Oke, mungkin lo mau sepatah 74 kata, silakan. Waduh, banyak banget. Apa kesan-kesannya lo mendapatkan 2,5 juta rupiah plus produk SBC Skin paket senilai 3,5 juta rupiah. Diatur pada Amar. Selamat bro. Ini gue jujur ya, gue pernah ada satu keinginan dan gue ngucap suatu saat gue pengen masuk kasih solusi. Itu entah gue jadi narasumber, entah gue jadi pertama gue pengennya jadi narasumber. Makanya begitu gue ada peluang co-host, ini gue ambil dan gue sekarang berdiri di antara mentor-mentor gue. Diriansyah, Om Stan, dan Bang Komar. Ya, kalau gitu Amar, terima kasih banyak. Amar akan menempati kursi podium 3. Alhamdulillah. Dan tadi ada perolehan skornya ya. Tadi kita munculkan di layar juga buat teman-teman yang ada di rumah, ketahuan total skornya berapa biar betul-betul transparan. Teman-teman cek aja tadi ya. Mungkin kita munculkan kembali. Nah, ini dia total skor dari Amar yang berhasil mendapatkan predikat juara ketiga. Kita lanjut untuk perolehan ke juara 2. Oke. Amplop berikutnya. Saya dikenal sebagai bapak gimmick nasional. Oh, siap. Keren. Bukan Derry namanya kalau lagi-lagi melulu amplop. Betul. Ngapain amplop mulu? Kalau kita ngomongin host, nggak jauh-jauh dari seputar memang ya MC dan lain sebagainya. Alangkah baiknya kita telepon seseorang, bahkan video call. Yang sudah malang melintang di dunia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Edwin Bejo. Waalaikumsalam. Wih, sehat Bang? Win. Oh ini gelap kali Win. Tuh sama ada Stan itu. Hey Win. Bro. Apa kabar bro? Stan. Baik-baik, ada Jody juga di belakang. Lengkap. Ini dia dulu lagi sama stand up komedi. Stannya Gustaf, stand up komedi. Depannya Stan juga sih memang. Coba dikenalin teman-teman lagi ini. Ya, jadi gini. Ini kita kesana ya. Ternyata ada 5 finalis yang sudah berhasil nih wajah-wajahnya. Tuh, mau lihat Bang Edwin, Bang Jody nggak tuh? Bang, jangan dicukur ketek kita ya. Jangan ya. Dijambak. Nah, sekarang kita mencari ke juara 2-nya nih, Bang Edwin, Bang Jody. Nah, kalau kita ngomongin co-host atau host, podcaster, MC dan lain sebagainya, kita langsung saja ke Bapak MC nasionalnya yang sudah melalang buana di dunia per televisian. Siapa kira-kira yang akan menjadi second winner? Nah, second winner tuh gak enak. Second tuh kan bekas. Boleh aku umumkan? Boleh. Silakan Bang Edwin, Bang Jody, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Ilham. Dan dengan ini sudah dapat 2 pemenang, juara ketiga dan juara kedua sama-sama juara, menyisakan 3 orang di situ. Feliciano, Derry Novandatu dan siapa nama Anda? Jarwo 56. Oke, paling begitu ya. Artinya sudah ada 3 orang di sini yang langsung mendapatkan predikat juara 1 dan mendapatkan hadiah 10 juta rupiah. Tapi sebelumnya kita ngobrol dulu sama Ilham dulu sini. Oh, jadi siap. Gimana bro, pernah nyangka nggak lo dapet juara 2? Enggak lah. Oh, berarti pengennya juara 3. Pengennya juara 3 dia. Ketukar ya. Jangan. Ya. 5 juta bro. 5 juta, alhamdulillah. Diumuminnya juga sama
Edwin Jody ya. Sebenarnya sih yang disampaikan sama Om Stan itu paling sering ya masuk ke alam bawah sadar gue. Asik. Mohon maaf, itu Steny. Bukan Romer Rafael. Nah, beliau sering banget nginget-ngingetin kalau apa yang disampaikan dengan waktu yang terbatas tuh harus ambil intinya, harus ada manfaat yang disampaikan. Itu poin yang harus sesegera mungkin dalam waktu dekat ini harus saya segera perbaiki. Second position power tuh bisa terjadi di sebagian talent search contest ya. Juara keduanya bisa jauh lebih besar lah dibanding juara-juara yang lain. Ini skornya dari sini kok. Tadi kita tampilin juga di skornya, nanti cek aja. Dan dia akan tetap di sini skornya. Sorry, di sini. Nah, jadi dia akan ada. Udah pindah ke sini tadi. Enggak, jangan dong editor saya. Enggak usah. Udah malam, ntar makin minta lembur tuh orang. Baik, kita langsung cari tahu siapakah di antara mereka bertiga yang akan menjadi juara atau co-host Kasih Solusi 2022. Silakan ya. Baik. Kalau begitu, ada 3 orang, tentunya ada 3 nama yang ada di sini. Coba kita cek di layar. Ada 3 nama yang berada di posisi yang insya Allah nanti akan ditentukan. Kira-kira siapakah yang mendapatkan gelar juara 1 dan mendapatkan total hadiah atau bahkan hadiah ya. Tentunya 10 juta rupiah. Kira-kira siapakah dari 3 ini yang mendapatkan predikat juara 1? And the winner is... Oh iya, langsung the winner is aja. Setelah pesan-pesan berikut ini. Hydrating Treatment Bakuchiol Vitacy Essence merupakan produk essence dengan kandungan alami Bakuchiol yang bermanfaat untuk menjaga kelembaban kulit, merawat skin barrier, mengurangi garis halus, mencegah timbulnya jerawat, dan melindungi kulit dari iritasi. Dengan kandungan glycerin 3%, bakuchiol 3%, ethyl ascorbic acid 1%, ceramide, tripeptide 5, centella asiatica, hyaluronic acid. Skin benefit: hydrating, moisturizing, skin barrier support, antioxidants, fine lines treatment, anti-aging treatment, acne treatment. Untuk semua jenis kulit, termasuk kulit berjerawat dan sensitif. Cocok untuk wanita hamil dan menyusui. Gunakan pagi dan malam hari untuk hasil yang maksimal. SBC Skin, Our Beauty Skincare. Kalau boleh kita milih sih 3 kita pilih, tapi again kompetisi dong ya. Baik. Kita pasti harus memilih 1 di antara 3, siapakah di antara mereka? Iya. Caranya gimana, Der? Nah, caranya adalah, perhatikan. Di sisi kiri Anda, teman-teman yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada juga bisa melihat ya. Ada sebuah layar TV. Yang tentunya dari layar ini ada nama-nama mereka bertiga. Tentunya dengan kita ambil yang nama panjangnya. Oke? Tanpa mungkin gelar-gelar tertentu ya. Kayak gitu ya. Mungkin ada gelar di belakang atau gelar di depan. Ada Dery Novadatus Syaharutsa, Feliciano Haryanto, Muhammad Fajar Numairi. Masing-masing dari kalian akan menerima sejumlah amplop ya. Ya, silakan diberikan amplop masing-masing, jangan dibuka dulu. Amplop itu berisikan 1 amplop 1 huruf. Jadi semacam yosan. Yang saya sebutkan, misalnya ambil amplop sekarang atau pertama, silakan ambil dan keluarkan isi kertasnya. Oke. Di amplop pertama tadi. Ya kita kompak lakuin bareng-bareng dan kita lihat huruf apa yang keluar dan dicek di screen apakah ada di nama Anda huruf tersebut. Ya, kalau tidak ada nama atau huruf tersebut di nama Anda, artinya Anda bakal langsung gugur dan tidak masuk atau berpeluang menuju ke juara 1. Baik teman-teman, ini menegangkan ya, makin menegangkan. Kita cari tahu siapa di antara mereka bertiga. Hanya ada 1 orang dan 1 kesempatan menjadi co-host Kasih Solusi 2022. Silakan diambil amplopnya masing-masing. Contoh ya, saya sambil perhatikan ya. Itu posisinya benar-benar tidak boleh ditukar, tidak boleh diatur atas ke bawah, bawah ke atas. Yang dimana begitu saya bilang suruh ambil, berarti ambil sesuai dengan urutan yang paling atas. Tidak boleh ditukar, tidak boleh ngambil di tengah, apalagi di bawah. Kita mulai amplop yang pertama. Baik. Siap-siap. Silakan ambil amplop yang pertama. 3, 2, 1 buka. Huruf apa yang keluar? Huruf A. 3-3-nya A. Oke, kalau gitu kasih A. Kasih A di namanya, ada nggak namanya A? Oh!
Masih Aman. ada tiga-tiganya, artinya Silakan tiga-tiganya. pinggirkan ke kiri, pinggirkan kanan. Iya, Yuk. ternyata tiga-tiganya mendapatkan huruf A. Masih Baik, sama. baik kalau gitu. Siap. 3, 2, 1 taruh kertasnya, pinggirin ke kanan atau Oke. kiri. Oke, kita Biar nggak masuk ke amplop yang kedua. Kira-kira huruf apa yang keluar? Amplop yang kedua. Bismillah. 3, 2, 1 ambil. Kita buka. Langsung buka amplopnya sekarang. Sama amplop kedua. Juga. Oh, Yo. And of course, N tentunya juga. pasti N juga. Felis. N N juga. Apakah Coba kita ada cek. N? Coba kita lihat N. Ada N? Oh. Masih ada. Coba kita baca teman-teman ya. Dari Novadatu Syaharutsa ada N di situ. Baik. Feliciano Haryanto ada N di situ. Oh, itu nggak ada tasdid, nggak pakai N double. Ciano tasdid. Muhammad Fajar Numairi. Oh, M tuh. Hah? Numairi. Oh, Numairi. Tenang. Amplop ketiga ini apakah mengantarkan kepada satu orang langsung jadi juara atau 2 orang tersingkir atau tiga-tiganya nggak ada? Ya terus siapa yang menang? Siapa yang menang? Saya tidak tahu. Siapa yang menang? Baik, kita mulai. Amplop ketiga diambil, langsung dibuka perlahan-lahan dalam hitungan 3, 2, 1 huruf apa yang muncul di situ kita lihat. Kimin Fajar Felis O. Sama. Coba kita cek di layar. apakah ada huruf O? 3, 2, 1. Berikan kami O. Dari Novadatu O-nya ada Syaharutsa. Feliciano Haryanto. Muhammad kalian teh? Wah, coba cek dulu. Biasanya apa coba? Tuh, Muhammad. Enggak, lu jangan bikin-bikin. Jangan. Coba cek. Mana KTP? Coba cek. Coba ambil. Coba sini, bawa sini. Nih, bawa. Coba sini. Tangkap. Gua enggak percaya gue. Tangkap. Coba sini. Tangkap. Coba sini. Lihat. Coba. Nih, coba. Oke. Teman-teman, tuh. Mana sih? Itu gas Coba. Fajar, coba deh. Ini tutup ya. Tutup. Nah, nih. Dapat ya, ini udah gue tutup namanya kan. Oh, anak bonjer nih, bonjer. Bonjeruk. Siap. Gua dong nih. Tentunya KTP ini dengan NIK 3. Bisa disalahgunain. Lumayan buat pinjol. Baik, kita masuk ke amplop yang keempat. Kita lihat, ini makin sini makin menegangkan. Yuk, kita cek aja ya, langsung ya. Amplop keempat, silakan. Amplop berikutnya. 3, 2, 1, ambil amplop keempat. Huruf apa yang keluar? Dipegang dulu ya. Pegang dulu bareng-bareng, kita lihat. 3, 2, 1, buka! Set kesulitan E. Apakah ada huruf E di situ? 3, 2, 1, berikan kami huruf E. Dari Feliciano. Numairi kali. Oh iya. Numairi pakai I kali nggak pakai semua ada lagi. Baik, kita mau ya, masuk amplop ke-6. 5. Kita menuju ke amplop ke 5. Silakan ambil. Iya. 5, silakan dibuka. Felis dari Fajar. Berikan saya huruf U. Coba ada nggak semuanya? Oh my god. Ternyata di Feliciano Haryanto tidak ada nama U. Aduh. Dengan ini Felis harus kembali. Jadi yang pertama kali keluar di sini justru malah Felis. Karena sebelumnya Amar, Ilham juga sudah masuk ke babak atau ketahuan juaranya di final ya tentunya ya, di juara 3 dan juara 2. Dan skor juga bisa ditayangkan di sini untuk Felis. Hampir bisa dibilang rata-rata teman-teman skornya tinggi ya untuk di challenge yang terakhir. Tapi again, everyone is improving nih. Hanya ada 2 nama, Dari Novadatu atau Muhammad Fajar Numairi. Coba kita cek dulu ya Om ya. Coba kita cek. Tentunya di huruf-huruf ini sebenarnya udah bisa kebaca dari teman-teman yang ada di rumah maupun yang ada di ruangan ini gitu ya. Artinya kalau kita coba telaah ketika misalkan huruf yang muncul hurufnya huruf yang tidak ada di Fajar apa? V misalnya, betul? Ya. Betul ya V ya? Betul.
Bener dong? Kalau huruf V berarti Fajar yang kalah karena Fajar tidak memiliki huruf V. Mau jadi sengaja kita gimmick seperti ini kenapa? Karena Anda di rumah juga nereka-nereka. Oh ternyata tidak semudah itu ketebak. Oh gimmick maju mundur itu apa itu? Lewat. Main lagi maju mundur. Mau pocok-pocok loh. Enggak ada. Hey, insya Allah kami lebih unggul dibanding Anda. Baik, coba kita lihat. Kita singkirkan dulu nama filmnya. Kelihatan. Coba kita analisa. Kelihatan dari Novanda tuh beban sekali kelihatannya. Ada suatu beban yang diharapkan mungkin 10 juta ini berarti kah mungkin atau apa ini kita lihat. Dan Fajar sih dia cekikikan nggak jelas ya, kayak otaknya ketinggalan di rumah ya. Apa ini? Ada perbedaan secara signifikan nih. Satu cuek, satu tegang. Coba kita ngobrol dulu sebentar sama Derry. Kalau Derry menang selain dapat cash value 10 juta dan dari sponsor dari sponsor cash value, kira-kira apa peta yang akan terjadi dengan Derry Novadato ketika dapat kesempatan jadi coach nih? Yang pasti sih pertama buat bahagiain orang tua ya. Karena sama sekali pembuktian sih. Dulu kan waktu lulus kuliah itu emang pengen ngejar jadi public speaking, ikut ya berapa kompetisi. Jadi sekarang pas qadarullah ternyata ada satu kompetisi seperti ini. Ya ini memberikan challenge baru buat saya sehingga ya udah saya coba ini. Ya dengan saudara Fajar ya. Gimana dengan Anda? Kira-kira kalau Anda menang gimana nih? Intinya udah masuk ke Jangan jauh jaim-jaim gitu lah. Biasa aja. Iya, relax aja. Suruh relax aja, santai aja ya. Udah masuk dan bersaing di 16, 8 dan final itu adalah suatu pencapaian pencapaian berharga dalam hidup lah. Apa terakhir ucapan apa yang disampaikan ke orang tua minta izin waktu itu mungkin? Ya semenjak udah nggak ada sih nggak pernah bikin bangga sih. Emang terakhir nggak ada tuh dalam artian meninggal? Iya. Oke, meninggal tahun berapa? Antara 98 terus 98 lah untuk ayah. Kalau ibu itu 2012. Oh artinya sekarang berarti sama kakak tinggalnya? Kakak udah pisah, sekarang sama adik. Baik, kalau gitu berarti kalau misalkan Anda menang, Anda akan bentuk apa rasanya, misalnya kayak traktir siapa orang terdekat lah ya sekiranya mungkin mendapatkan traktiran atau uang ini apa segala macam misal. Seenggaknya sih adik ya, soalnya saya sekarang menjadi tulang punggung keluarga Bang Dar. Baik, kalau begitu kita panggil saja. Jadi bukan kasih solusi kalau tidak memberikan surprise apa-apa. Kita lihat sebelah sana. Inilah ada 3 orang yang pernah gagal. Parah. 16 dan 8 besar. Enggak, saya tahu Anda mungkin penasaran itu ya. Barangkali jangan-jangan ada kesalahan nih dewan jurinya gitu. Cek kalau segala macam gitu kan. Gitu, maksudnya ada apa Anda bertiga hadir di sini? Mungkin kita ke Raja dulu ya. Lebih ke support sih, karena kita juga alhamdulillah kan udah 16 besar ini lebih ngerasa kompak gitu. Terus juga penasaran sih ngeliat mereka langsung pengumumannya gitu. Karena memang udah punya jagoan masing-masing gitu. Coba. Jagoan lu siapa kalau boleh tahu? Jagoannya salah satunya udah masuk ke 3 besar. Siapa? Udah masuk ke 3 besar. Oh, udah masuk ke 3 besar. Kemarin yang ketiga itu ada Bang Amar, terus juga Bang Felis harusnya. Yang mana kira-kira yang pantas juara 1? Tapi untuk menurut aku ya. Ya, di antara yang ada yang di sini. Bang Jarwo. Masya Allah. Saya tahu wajar kenapa dia tidak lolos ke babak berikutnya atau ke babak final. Orang samping saya ini ternyata terbukti betul-betul menjilat saya. Kenapa menjilatnya kenapa? Bayangkan pada saat dari babak ratusan masuk ke babak 16, 8 itu saya masih feelingnya husnuzon. Oh dia layak kali. Enggak apa jangan-jangan pakai baju Fatkera ya gitu kan. Tapi pas masuk ke 8 menuju ke 5 saya udah mulai ragu. Saya diskusi di rumah, jangan-jangan dia cuma untuk nyari muka doang kali. Ternyata betul-betul dia datang di depan saya tidak menghargai saya sekarang. Pakai kompetitornya. Ternyata bener dia datang. Ternyata dia tidak secinta itu sama Fatkera. Menyakiti dia. Ternyata bener terbukti ya. Tapi kita tanya jawabannya mana? Nah,
Yang pasti semua yang masuk di babak grand final itu semuanya keren-keren dan pastinya Diplomatis sekali Anda. yang pastinya keren-keren dan pastinya datang ke sini juga mau dapat ilmu dari mereka juga termasuk. Dan kalau misalkan ditanya jagoan antara dua itu kayaknya agak berat. Oke. Emang tadi apa? Di luar dua itu deh? Atau mungkin siapa kira-kira? Udah gugur di 16 besar. Siapa? Fajar Kausar. Oh, justru itu malah tadinya juaranya. Tadinya feeling paling besar. Kenapa kita nggak pilih itu ya? Kita ulang aja. Oh, iya. Kalau diulang saya masih bisa masuk dong. Nanti lo pakai Fakira lagi. Tadi kan Raja bilangnya katanya Fajar. Lu siapa? Kalau dilihat dari setelah pesan-pesan berikut. Nggak ada lu ngatur. Lu ngatur apaan? Lu ngatur. Belum. Bentar. Tapi boleh deh selain berikut ini. Sebagai konten kreator, komunikasi yang baik dan penampilan yang menarik harus selalu gue jaga. Sama halnya dengan menjaga kulit wajah. Biar wajah nggak kusam dan berminyak, gue pakai SBC Skin Gentle Facial Wash dengan low iritan formula menjaga agar skin barrier jadi lebih sehat. Takut wajah terpapar sinar matahari? Gunakan Daily Protection Sunscreen. Mengandung SPF 15, melindungi kulit wajah dari UVA dan UVB. Kandungan jojoba oil mampu melembabkan kulit wajah. Lengkapi perawatan di malam hari dengan Night Moisturizer Cream. Jadi cowok nggak perlu malu merawat wajah. Dengan SBC Skin jadi lebih cerah dan lebih sehat. Gue udah buktiin sendiri. Sekarang giliran lo. Baik, kita lanjut lagi ya. Kira-kira siapa? Yang pastinya kita nggak tahu ya penilaian Dewan Juri seperti apa dan sudah pasti sangat objektif. Bisa jadi juga nantinya kita lihat host yang akan terpilih nantinya akan duet dengan Pak Deriansa. Kita juga nggak tahu kebutuhan dia seperti apa, makanya. Tapi kalau misalkan dilihat secara pandangan saya Pak, secara pribadi, Jarwo 526. Udah 2 orang loh sini. Gue pengen tahu aja, kenapa lu pilih Jarwo aja? Karena Bang Fajar ini unik banget gitu dari yang lain gitu. Kalau lu? Karena mungkin kita udah tahu Bapak Dewi Novadatu udah banyak banget udah pengalaman lah beliau jadi host. Udah malang melintang. Nah bisa jadi if you smell nih Bapak Jarwo itu jadi hal baru dikasih solusi nantinya. Bener. Enggak, mana enggak? Ya gitu. Sekarang secara keseluruhan deh. Secara keseluruhan tadinya, kalaupun memang ternyata keseluruhan ada di 2 orang itu ya sebut aja. Gua pas 16 besar itu punya prediksi cuma sudah dipatahkan, habis itu 8 besar. Gua ngelihat growth-nya ada 2 orang sih. Ada di Amar dan Jarwo yang kayaknya growth-nya paling tinggi. Oke, kita lihat ya. Gitu. Amar udah masuk tuh juara 3. Nah, berarti kan pilihan yang kedua lo adalah Jarwo. Nah, tapi saya tidak menyangka nih Bapak akan menghead to head kan dengan Bapak Dery Novadatu nih. Ini pilihan yang sulit untuk saya. Menurut lo untuk show secara objektif dan overall, jadi tuh plek gitu. Gua sama siapa? Dery ya. Oke. Yes. Berarti ada dua orang Fajar, satu orang Dery. Dan ini kita tidak lihat ya. Anda bertiga tiba-tiba datang secara mendadak ya gue todong aja biar objektif aja sih sebetulnya. Oke. Biar makin tegang kita coba kita tanya dulu aja ya. Oke, Amar, menurut lo kalau dari 2 ini, lo pilih mana? Apapun itu bentuknya, overall. Jarwo. Kalimat alasannya 1 kalimat aja. Unik. Oke. Ilham. Dari 2 ini lo pilih siapa? Jarwo. Kenapa? Sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Waduh. Saya hafal quote itu. Panji, manusia milenium. Akhirnya dikasih solusi ada ini. Mantan. Oh iya. Ada satu lagi. Wan. Menurut Anda siapa kira-kira dari 2 orang ini? Jarwo, Pak. Waduh. Kenapa? Karena gimana ya? Ya, makasih ya karena durasi juga berjalan. Menurut Anda kan udah gugur di sini dan Anda menjagokan siapa dari 2 ini yang kira-kira mendapatkan juara 1 nantinya? Enggak lah, gue maksudnya dua-duanya layak menang lah. Karena dari penampilan dan X Factor di belakang ini semuanya layak. Nah, ini kasih solusi menjadi kaos bukan X Factor programnya. Gak tau, pokoknya dua-duanya bagus. Enggak, 1. Gak mau. Lu itu tugas lu yang milih bukan gue. Menurut lu aja kira-kira. Takut berantem ya? Iya. Apa? 1 aja. Cuman ngejaga perasaan mereka aja berdua. Oh. Jadi nggak mau jawab. Baik, kita lanjut kalau gitu. Baik, kita tahu yang terbaik pasti yang akan dinobatkan sebagai partner dari Deriansyah.
Dan yang terpenting mendapatkan 10 juta rupiah dan paket ganteng SBC senilai 3,5 juta rupiah. Ke amplop yang berikutnya. Pelan-pelan. 3, 2, 1. Pegang dulu. Tahan dulu, jangan dibuka. Jangan dibuka. Oke. Coba kita analisa huruf apa yang belum muncul di antara dua nama ini. Baik, teman-teman simpan sendiri aja di kepalanya. Apakah V atau F? F atau V? Jika huruf V yang keluar, jelas Muhammad Fajar Numairi harus melupakan impiannya dan memulai mimpi yang baru di tempat yang lain, gitu ya. F atau V? F atau M? V atau M? Ayo. Kita lihat bersama amplopnya. 3, 2, 1. Ternyata yang keluar adalah amplop M dan tidak ada nama. Selamat kepada Muhammad Fajar Numairi yang telah memenangkan kompetisi. Telat, konfeti telat. Baik, tentunya keputusan Dewan Juri ini tidak dapat diganggu gugat dan tentunya ini sudah keputusan bersama ya. Maksudnya bisa jadi seperti biasa secara diplomatis berdasarkan kesepakatan bersama. Betul sekali. Dan kita bisa analisa dari scoring yang ada, penambahan skor dari masing-masing teman-teman di setiap saat dan kelihatannya memang terpaut jauh ya skor pemenangnya. Bedanya 100, jadi membuktikan bahwa kemenangannya absolut. Tidak ada tipis-tipis angka. Penilaian Dewan Juri memang banyak berdasarkan pada banyak hal, termasuk compatibility nanti, figur terbaik, dan memang orang ini memiliki warna yang berbeda dibanding yang lain. Dan dia belajar, fast learner, dia cepat ngelakuin perubahan, dia belajar memperbaiki diri. Ini yang kita lihat. Ya. Betul sekali. Oke, tentunya ini memang persaingan yang cukup ketat di 5 terakhir ini karena masing-masing punya potensi dan juga masing-masing punya keunikan, dan yang terpenting adalah hasil dari Dewan Juri memang tidak bisa diganggu gugat. Baik, kalau gitu sekali lagi selamat kepada Muhammad Fajar Numairi mendapatkan predikat juara 1 tentunya di ajang podcast Kasih Solusi Mencari Co-host dan berhak membawa pulang uang senilai 10 juta rupiah. Tentunya persembahan dari SBC Skin. Gimana, bro? Prestasi terbesar yang aneh dapetin ya, ini hadiah terbesar buat adek. Mudah-mudahan bisa bikin pada saat orang tua udah nggak ada, kakak bisa banggain adek. Dari sini kakak janji bakal bisa nyenengin adek dari sekarang, mulai dari Kasih Solusi. Dia sudah ada 3 juara tentunya. Juara 3, juara 2, dan juara 1. Total hadiahnya berarti kalau digabungkan adalah menjadi 17,5 juta rupiah. Dari juara 3, 2,5 juta rupiah. Juara 2, 5 juta rupiah. Dan juara 1, 10 juta rupiah. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Nah tentunya masing-masing juga mendapatkan gak cuma sekedar uang tunai, tapi mendapatkan paket SBC Skin senilai 3,5 juta rupiah. Selamat kepada juara 1, 2, dan 3 di ajang podcast Kasih Solusi Mencari Co-host. Saya Deriansyah, Feni Agusta, Faris Darmansyah, dan seluruh peserta podcast Kasih Solusi Mencari Co-host pamit. Sampai bertemu di ajang kompetisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.